Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami mengenai analisis penyebab kekumuhan di Kelurahan Keputih, Surabaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Felita Zahra Anggarini, NRP 0821 194 000 0095 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaufa Kuneta Zuraya, NRP 082055 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahim Safa Biansa dari Departemen PBK NRP 035. Nama saya Muhammad Musi Tamrin, NRP 081058 dari Departemen Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugno Bilhak, NRP 08211940000010 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menjelaskan bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan kota merupakan proses perubahan dengan ciri-ciri penduduknya semakin bertambah dan padat, bangunannya semakin rapat, wilayah cenderung semakin luas, dan semakin lengkapnya fasilitas kota pendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan permintaan permukiman yang tinggi tidak didukung dengan ketersediaan lahan, akibatnya menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar. Tekanan ekonomi dan kepadatan tempat tinggal bagi kaum urban memaksa mereka untuk menempati daerah-daerah pinggiran atau slum area, hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh. Budiharjo 1997. Kelurahan Keputih sebagai studi penelitian karena lokasi tersebut memiliki potensi terindikasi terdapat kawasan kumuh. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun RT/RW Kota Surabaya pada tahun 2004 yang diterbitkan dalam RT/RW tahun 2005, sedangkan menurut Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2008, terdapat 2 titik untuk sebaran lokasi kawasan kumuh, tepatnya di sekitar daerah Keputih Timur dan Keputih Tegal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi permukiman yang semakin padat akibat jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan, pembangunan potensi lahan yang pesat, dan kegiatan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kekumuhan di Kelurahan Keputih, Surabaya? Yang kedua, apa penyebab kekumuhan di Kelurahan Keputih, Surabaya? Ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi kekumuhan di Kelurahan Keputih, Surabaya? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penyebab kekumuhan di Kelurahan Keputih, Surabaya. Yang kedua, mengetahui solusi untuk mengatasi kekumuhan di Kelurahan Keputih, Surabaya. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab kekumuhan di Kelurahan Keputih, Surabaya. Jika penyebab kekumuhan ini sudah diketahui, perencana kota selanjutnya akan menentukan langkah yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga tercipta lingkungan layak huni yang asri di Kelurahan Keputih, Surabaya. Yang terakhir adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, suatu metode di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis menggunakan berbagai sumber sebagai berikut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016, Jurnal Teknik ITS Volume 6 Nomor 2 Tahun 2007 dengan judul Identifikasi Permukiman Kumuh berdasarkan tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. Buku Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017 dengan judul Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, penulis mengumpulkan data-data yang ada, baik melalui buku, jurnal, berbagai peraturan, dan internet, lalu menganalisis data-data tersebut sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analitik yang bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yang berisi landasan teori dan kajian pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah landasan teori mengenai permukiman kumuh. Nah, sebenarnya apa itu permukiman kumuh? Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh itu adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ada 7 parameter yang digunakan untuk menilai permukiman tersebut apakah digolongkan termasuk permukiman kumuh. Yang pertama adalah parameternya kondisi bangunan gedung, lalu ada kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan yang terakhir adalah kondisi proteksi kebakaran. Di setiap parameter ini terdapat juga subkriteria yang digunakan untuk menilai apakah permukiman tersebut termasuk permukiman kumuh. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengenai kondisi bangunan gedung. Ada beberapa kriteria untuk dapat disebut sebagai permukiman kumuh. Yang pertama adalah ketidakteraturan bangunan. Nah, kondisi ini terjadi apabila permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan yang ada dalam RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang dan RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Kriteria yang kedua adalah tingkat kepadatan bangunan yang tinggi. Kondisi ini terjadi apabila koefisien dasar bangunan atau KDB dan koefisien lantai bangunan atau KLB-nya tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam RDTR atau melebihi. Dan kriteria yang terakhir adalah kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Nah, persyaratan teknis ini meliputi pengendalian dampak lingkungan, pembangunan bangunan gedung di atas dan atau di bawah tanah, keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan gedung. Tinjauan pustaka yang kedua adalah kondisi penyediaan air bersih. Nah, dalam merencanakan penyediaan air bersih itu ada konsep yang harus dipenuhi, yaitu konsep 3K. K yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah kuantitas, dan yang terakhir adalah kontinuitas. Kualitas di sini menyangkut air, baik air baku maupun air hasil pengolahan yang siap didistribusikan. Kuantitas sendiri menyangkut jumlah atau ketersediaan air baku yang akan diolah. Dan kontinuitas di sini menyangkut kebutuhan air yang terus-menerus. Artinya apakah sumber air baku tersebut dapat memasuk kebutuhan air secara terus-menerus dan apakah dia tetap tersedia ketika musim kemarau. Nah, air itu kan dapat digunakan di segala segi kehidupan dan aktivitas manusia. Maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyediaan air. Yang pertama, apakah dia higienis atau aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, apakah dia tersedia dalam jumlah yang cukup. Dan yang terakhir, apakah dia cukup murah atau dapat dijangkau oleh masyarakat. Tinjauan pustaka yang terakhir adalah kondisi mengenai drainase lingkungan. Ada beberapa kriteria, seperti yang pertama adalah drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan air limpasan hujan, sehingga terjadi genangan selama lebih dari 2 jam, dan hal ini terjadi lebih dari 2 kali dalam setahun. Yang kedua adalah ketersediaan drainase. Kondisi ini merupakan kondisi di mana saluran tersier dan atau saluran lokalnya tidak tersedia. Kriteria yang ketiga adalah tidak terhubungnya drainase lingkungan dengan sistem drainase perkotaan. Nah, kondisi ini merupakan kondisi di mana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya, sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan justru menimbulkan genangan. Dan kriteria yang terakhir adalah tidak terpeliharanya sistem drainase lingkungan ini sehingga terjadi akumulasi limbah padat maupun limbah cair. Itu saya akan mulai membahas mengenai bagian ketiga dari karya tulis yang telah kami buat, yaitu bagian metodologi penelitian. Di bagian ini kami mencoba mengambil metode kualitatif, yaitu bagaimana kami lebih mengedepankan makna serta kedalaman data daripada jumlah data itu sendiri. Di dalam metode kualitatif, kami mencoba kerucutkan lagi, yaitu ke metode kepustakaan. Di metode ini kami mengambil berbagai buku, jurnal, serta peraturan pemerintah yang kami rasa dapat mendukung penelitian yang akan kami buat ini, yang pada akhirnya kesemua data itu akan menjadi data-data pendukung, dan apabila dicampurkan terhadap penelitian yang kami lakukan, yaitu sebagai pendukung hipotesis dan kesimpulan yang akan kami ambil, serta rekomendasi apa saja yang dapat kami pikirkan terhadap masalah yang akan kami bahas ini. Terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap kesimpulan data. Di tahap pertama, yaitu reduksi data. Di tahap ini kami mencoba mengumpulkan data selengkap mungkin, tentunya dengan batasan-batasan yang ada. Karena jika kami tidak membatasi data-data yang akan kami kumpulkan, dapat dikhawatirkan data-data yang akan kami kumpulkan akan terlalu banyak dan lebih susah untuk dianalisis.
Setelah kami kumpulkan data-data yang ada, lalu kami rangkum data-data itu ke dalam uraian-uraian singkat agar data-data yang ada dapat lebih jelas kami telaah, dan juga pada saat penyajian di dalam karya tulis, masyarakat awam lebih dapat memahami apa saja yang kami tulis, sehingga rekomendasi serta kesimpulan kami tersampaikan pada mereka. Lalu di tahap yang kedua, yaitu tahap penyajian data. Di tahap ini, yaitu lanjutan dari tahap pertama, di mana setelah kami rangkum, lalu kami buat suatu urutan data yang ada sehingga dapat disajikan secara lebih urut, karena apabila data yang ada tidak diurutkan, dapat dikhawatirkan akan membingungkan pembaca baik dari kami sendiri maupun dari orang-orang lain yang akan mencoba membaca karya tulis ini. Setelah itu kami mencoba menggabungkan data-data serta variabel-variabel yang kami temukan. Dari variabel A kami hubungkan ke variabel B dan seterusnya, dengan harapan keterhubungan ini dan apabila digabung dengan data-data kepustakaan yang telah kami kumpulkan, dapat menunjang kesimpulan yang kami buat dengan bukti-bukti yang relevan. Tak hanya itu, di sini kami juga menggunakan berbagai flowchart dan tabel serta grafik-grafik agar mempermudah pembacaan data-data yang ada. Lalu di tahap terakhir yaitu tahap ketiga, yaitu tahap kesimpulan. Di tahap ini, kami mencoba menyimpulkan segala hal yang telah kami telaah, yang telah kami cari, yang telah kami rangkum, yang telah kami proses, didukung oleh data-data kepustakaan yang ada. Apakah data-data yang kami kumpulkan dan data-data kepustakaan itu cocok dan saling mendukung ataukah tidak? Apabila cocok, maka keputusan yang kami buat tentunya adalah keputusan yang kredibel dan keputusan yang berdasar pada fakta, bukan pada angan-angan semata belaka. Dan apabila dari 3 langkah tadi dapat kita jabarkan lagi menjadi 7 langkah lagi, di mana ke-7 itu memuat identifikasi masalah yang pertama, yaitu di tahap ini kami mencoba membuat suatu pertanyaan-pertanyaan kenapa hal yang kami angkat dalam penelitian ini layak dalam diangkat menjadi suatu karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu pementasan masalah, di mana di pementasan masalah ini kami mencoba berfokus pada hal yang akan kami teliti dengan tidak keluar kemana-mana, sehingga hal yang kami teliti itu terstruktur dan terarah dengan jelas. Lalu di tahap ketiga, yaitu ada fokus penelitian. Tahap ini adalah tahap lanjutan dari tahap kedua, yaitu pembatasan masalah, di mana di tahap ini kami tetapkan data-data apa saja yang kami perlukan dalam pembuatan karya tulis yang akan membahas materi yang akan kami jelaskan ini. Lalu di tahap keempat, ada tahap pengumpulan data. Pada awal tahap pengumpulan data, kami akan mencoba memikirkan strategi-strategi apa, langkah-langkah apa yang akan kami gunakan dalam menentukan data apa saja yang akan kami butuhkan. Setelah kami menemukan tersebut, kami mencoba mengumpulkan data-data yang ada, serta memilah-milah informasi apa saja yang kita butuhkan dan apa saja yang tidak. Setelah kita mengumpulkan data-data yang ada, kita akan lanjut ke tahap kelima, yaitu tahap pengolahan dan pemaknaan data. Di tahap ini, data yang telah kami kumpulkan kami olah, kami rangkum, kami jabarkan sejelas mungkin, dan kami interpretasikan menurut pemahaman kami, sehingga data-data yang ada dapat kami pahami sepenuhnya dan tidak membingungkan kami sebagai peneliti ini sendiri. Lalu tahap ke-6, yaitu tahap pemunculan teori. Teori yang ada kami munculkan melalui studi-studi literatur, yaitu digunakan sebagai alat pembuat hipotesis, yang apabila digabung dengan penelitian yang ada dapat menghasilkan suatu hipotesis yang konkret, yang komprehensif, dan kredibel. Lalu kita sampai di tahap ke-7, yaitu tahap pelaporan. Di tahap ini, karya tulis yang telah kami buat dapat mempunyai suatu nilai guna, suatu nilai karya, dan suatu nilai informatif terhadap apa-apa saja yang kami paparkan di dalamnya. Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pengambilan data penelitian. Data penelitian yang dibutuhkan adalah berupa data peta yang akan digunakan sebagai sarana pengerjaan pengolahan secara spasial, dan data primer berupa hasil survei berupa kuesioner dari orientasi lapangan yang berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Setelah diadakannya pengambilan data penelitian, data tersebut terus diolah menggunakan metode scoring yang kemudian dilakukan klasifikasi sehingga menghasilkan tingkat kemudahan, yang pada akhirnya ditentukanlah perencanaan pola penanganan untuk setiap kawasan permukiman kumuh. Yang pertama, scoring indikator-indikator kumuhan. Dalam mengidentifikasi wilayah permukiman kumuh, terdapat 7 indikator yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu kriteria kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Yang
pertama, untuk kualitas bangunan gedung, hanya di lokasi RW 8 RT 2 yang teridentifikasi memiliki kualitas buruk, karena pada lokasi ini terdapat rumah-rumah tidak permanen yang terbangun dengan kondisi yang tidak memenuhi standar, dilihat dari sisi kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk kualitas dalam lingkungan, hanya di lokasi RW 08 RT 4 yang teridentifikasi memiliki kualitas buruk. Hal ini disebabkan pada lokasi ini mengalami perluasan wilayah di mana sebagian permukaan jalan belum terstruktur dan sebagian besar mengalami kerusakan. Untuk kualitas penyediaan air minum, di lokasi RW 2 terdiri dari RT 1 dan RT 4, serta RW 8 yang terdiri dari RT 3, 4, 6, dan 7 dan 8 yang teridentifikasi memiliki kualitas buruk. Hal ini disebabkan tidak adanya jaringan pipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum setiap individu, dikarenakan status lahan yang tidak dapat dibangun saluran PDAM. Untuk kualitas drainase lingkungan, di lokasi RW 2 pada RT 01 dan 05 yang teridentifikasi memiliki kualitas buruk. Untuk RW 2 RT 1, hal ini disebabkan hampir seluruh lokasi tidak memiliki drainase, sedangkan RW 2 RT 5 sebagian wilayah pada lokasi ini tidak memiliki drainase yang dapat dilihat pada gambar, sehingga putusnya keterhubungan dengan sistem drainase lainnya yang mengakibatkan genangan cukup tinggi ketika intensitas hujan yang cukup lama, disebabkan ketidakmampuan drainase mengalirkan limpasan air hujan. Untuk kualitas pengolahan air limbah, di lokasi RW 2 RT 4 terindikasi sangat buruk. Hal ini karena sebagian besar belum memiliki tangki septik, baik secara individu maupun secara komunal, sebagai penampungan limbah, serta RW 8 RT 8 teridentifikasi memiliki kualitas buruk karena sebagian belum memiliki tangki septik sebagai penampungan limbah dan kondisi beberapa MCK maupun MCK umum yang kurang memenuhi standar. Untuk kualitas pengolahan persampahan, hanya di lokasi RW 8 RT 6 yang teridentifikasi memiliki kualitas buruk. Hal ini disebabkan sebagian besar tidak adanya perwadahan untuk menampung sampah rumah tangga dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan. Yang terakhir, untuk kualitas proteksi kebakaran, semua lokasi terindikasi memiliki kualitas sangat buruk. Hal ini dikarenakan di setiap RT Kelurahan Keputih belum memiliki sarana maupun prasarana proteksi kebakaran di mana semua lokasi masih bergantung pada skala kelurahan. Selanjutnya, klasifikasi tingkat kekumuhan. Setelah dilakukannya scoring indikator-indikator kekumuhan, maka selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat kekumuhan berdasarkan data yang telah diperoleh. Dari hasil penyebelahan total skor setiap indikator yang dibagi berdasarkan 4 klasifikasi, yakni bukan kawasan kumuh, kawasan kumuh ringan, kawasan kumuh sedang, dan kawasan kumuh berat. Kemudian diperoleh hasil 2 klasifikasi tingkat kekumuhan, yaitu 10 lokasi di Kelurahan Keputih teridentifikasi kawasan kumuh ringan dengan luas total wilayah permukiman 21.137 hektar, dan 14 lokasi sisanya terindikasi bukan kawasan kumuh dengan luas total permukiman 39.839 hektar dengan kondisi tipologi kawasan kumuh. Yang pertama, kumuh di dataran rendah dan tepi air yang terdiri dari RW 1, RT 2, RW 8 terdiri dari RT 3, 4, 6, dan 8. Yang kedua, kumuh di tepi air RW 2, RT 4, RW 8, RT 7. Yang ketiga, kumuh di daerah rawan banjir yang terdiri dari RW 2, RT 5. Kumuh di dataran rendah yang terdiri dari RW 3, RT 2, dan RW 8, RT 2. Dapat dilihat dari hasil pemetaan kawasan kumuh dan tingkat kekumuhan setiap lokasi, kawasan kumuh yang menunjukkan pola bergerombol ada di lokasi RW 2 sebanyak 3 RT dan RW 8 sebanyak 6 RT, memanjang dari arah utara hingga selatan di sisi bagian timur Kelurahan Keputih. Sedangkan pada RW 3 RT 2, lokasi berada di tengah bagian Kelurahan Keputih. Persebaran kawasan pola bergerombol sebanyak 9 RT disebabkan adanya aliran anak sungai di sepanjang lokasi dan rendahnya tingkat kualitas lingkungan di permukiman tersebut. Sedangkan untuk RW 3 RT 2 hanya disebabkan rendahnya tingkat kualitas lingkungan di permukiman karena pada kawasan ini berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan di Kelurahan Keputih. Setelah dilakukan analisis pola persebaran kawasan kumuh, selanjutnya adalah identifikasi legalitas lahan berdasarkan hasil survei dan orientasi lapangan beserta kesesuaian dengan rencana detail tata ruang atau RDTR. Hasil dari identifikasi legalitas lahan diperoleh hasil sebanyak 6 lokasi memiliki status lahan tidak legal, yakni RW 2, RT 4, dan RW 8 yang terdiri dari RT 3, 4, 6, 7, dan 8. Status lahan tidak legal dibuktikan dengan tidak adanya surat pemilikan setiap lahan dan tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang kota Surabaya. Dilihat dari arahan pengembangan yang ditunjukkan pada dalam pola ruang, RW 2 RT 4 dalam arahan pengembangnya yang tertuang dalam RDTRK pada pengadaan jalan untuk daerah sempadan sungai yang dapat dilihat pada gambar. Sedangkan untuk RW 8 yang terdiri dari RT 3, RT 4, RT 6, RT 7, RT 8 dalam arahan pengembangannya yang tertuang dalam RDTRK adalah kawasan terbuka hijau ditunjukkan dengan warna hijau, sarana pelayanan umum ditunjukkan dengan warna merah, dan zona kawasan khusus ditunjukkan dengan warna oranye. Ada pula status lahan campuran
yang mana terdiri dari sebagian status lahan legal dan sebagian tidak legal, sebanyak dua lokasi, yakni RW 2 RT 1 dan RW 8 RT 2. RW 2 RT 1 sebagian memiliki status lahan tidak legal karena tidak adanya surat kepemilikan setiap lahan dan tidak sesuai dengan RDTRK yang arah pembangunan adalah pengadaan jalan untuk daerah sempadan sungai. Dan RW 8 RT 2 sebagian memiliki status lahan tidak legal karena tidak adanya surat pemilikan setiap lahan dan tidak sesuai dengan RDTRK yang arah pengembangannya adalah kawasan terbuka hijau. Dan sisanya merupakan status lahan legal sebanyak 16 lokasi. Status lahan legal dibuktikan dengan surat kepemilikan setiap lahan, baik surat milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun petok D. Setelah dilakukannya klasifikasi tingkat kekumuhan dan identifikasi legalitas lahan pada setiap lokasi, didapatkanlah hasil pilihan perencanaan pola penanganan untuk setiap kawasan pemilikan kumuh, yakni yang pertama perencanaan penanganan pemugaran sebanyak dua lokasi di RW 2 RT 5 dan RW 3 RT 2. Pada RW 2 RT 5 harus dilakukan pembangunan untuk saluran drainase agar terhubung dengan sistem drainase lainnya dan dapat mengalirkan limpasan air hujan. Pada RW 3 RT 2 sebaiknya dilakukan perbaikan terhadap kondisi-kondisi yang memiliki kualitas cukup baik untuk sistem sarana maupun prasarana seperti bangunan, drainase, dan pengelolaan persampahan. Yang kedua, perencanaan permukiman kembali sebanyak 6 lokasi di RW 2 RT 4 dan RW 8 yang terdiri dari RT 3, 4, 6, 7, dan 8. Lokasi-lokasi tersebut dapat dilakukan pemukiman kembali. Hal ini dikarenakan status lahan yang tidak legal dan tidak adanya surat kepemilikan dan ketidaksesuaian dengan RDTRK dan yang dalam arahan pengembangannya adalah pengadaan jalan untuk daerah sempadan sungai di RW 2 RT 4 dan kawasan terbuka hijau di RW 8 terdiri dari RT 3, 4, 6, 7, dan 8. Yang ketiga adalah perencanaan penanganan pemugaran dan pemukiman kembali. Sebanyak 2 lokasi RW 2 RT 1 dan RW 8 RT 2. Pada RW 2 RT 1, sebagian harus dilakukan pembangunan untuk saluran perpipaan, penyediaan air minum, dan saluran drainase, dan sebagian wilayah sebaiknya dilakukan relokasi atau pemukiman kembali. Hal ini dikarenakan status lahan tidak legal dengan tidak adanya surat kepemilikan setiap lahan dan ketidaksesuaiannya dengan RDTRK yang dalam arahan pengembangannya adalah pengadaan jalan untuk daerah sempadan sungai. Pada RW 8 RT 2, sebagian harus dilakukan perbaikan kondisi bangunan, dan sebagian wilayah sebaiknya dilakukan relokasi. Hal ini dikarenakan status lahan tidak legal dengan tidak adanya surat kepemilikan dan tidak sesuaian RDTRK yang dalam arahan pengembangannya adalah kawasan terbuka hijau. Selain itu, dapat diidentifikasi bahwa seluruh lokasi di Kelurahan Keputih belum memiliki proteksi kebakaran. Hal ini disebabkan seluruh pemilikan di Kelurahan Keputih masih bergantung pada pemerintahan di kelurahan untuk pengamanan kebakaran. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai kekumuhan di Kelurahan Keputih. Pada penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan terlebih dahulu. Kekumuhan di Kelurahan Keputih Surabaya termasuk dalam kategori ringan yang disebabkan oleh kondisi penyediaan air bersih yang buruk, kondisi bangunan gedung yang buruk, serta kondisi drainase lingkungan yang buruk. Tidak adanya jaringan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dikarenakan status lahan yang tidak dapat dibangun saluran PDAM. Dan bangunan rumah masyarakat sebagian besar berjarak kurang dari 1 meter. Bisa dibilang hampir tidak ada jarak. Dan bangunannya merupakan bangunan non-permanen. Di berbagai rumah masih ditemukan saluran air kotor yang dialirkan ke selokan terbuka. Yang kedua yaitu Kelurahan Keputih termasuk dalam kategori wilayah kumuh ringan dengan status lahan ilegal. Sehingga pola penanganan yang diperlukan ialah dengan perencanaan permukiman kembali. Parameter utama penyebab kekumuhan di Kelurahan Keputih ialah kondisi penyediaan air bersih yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi untuk menjamin ketersediaan air bersih. Inovasi solusi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Keputih adalah memanen air hujan secara komunal. Hal yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai saran. Di sini ada 2 saran. Yang pertama yaitu seharusnya solusi-solusi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dapat direalisasikan secara konkret untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih yang merupakan salah satu faktor penyebab kekumuhan di Kelurahan Keputih. Yang kedua yaitu seharusnya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan solusi-solusi yang telah dicanangkan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga dibutuhkan dalam merealisasikan program memanen air hujan secara komunal dengan melakukan kerjasama antar warga dan sesama pemerintah setempat. Sekian penjelasan mengenai bab 5 tentang kekumuhan di Kelurahan Keputih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.